Dengan teknologi, pekerjaan 65% lebih murah, sementara tenaga kerja manusia setiap tahunnya naik 2% sampai 15%. Diprediksi ke depan akan banyak generasi useless, yaitu generasi yang tidak berguna karena tidak punya ilmu dan keahlian, kalah oleh robot. Menurut studi McKinsey pada 2019 akan ada 23 pekerjaan Indonesia yang digantikan robot pada 2030, tapi ketersediaan pekerjaan juga bertambah 27 juta. 10 juta diantaranya adalah pekerjaan yang belum ada sebelumnya. Ada dua keahlian yang bisa menjawab tantangan itu, yaitu critical thinking dan problem solving. Manusia jika tidak ingin kalah oleh robot, harus belajar ilmu Iqra atau continuous learning, yaitu semangat belajar tiada henti dan mengeksplor keterampilan baru untuk mengikuti perubahan. Hadirnya smartphone dengan berbagai aplikasi di satu sisi bisa dijadikan sarana belajar, tetapi di sisi lain bisa menjadi pemicu munculnya generasi useless, yaitu orang-orang yang malas gerak dan tidak mau belajar. Nauzubillahi min dalik. Wa idza ra'auka yattahidunaka illa hujwa ahadalladzi ba'asallahu rasula. Dan apabila mereka melihat engkau Muhammad, mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai ejekan dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul? Itulah ejekan mereka terhadap Nabi. Dan apabila orang-orang kafir itu melihat kamu, mereka hanya membuat kamu menjadi olok-olok. Al-Anbiya 36. In kada liyudilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al-'adaba man adallu sabila. Sungguh hampir saja dia menyesatkan kita dari sembahan kita, seandainya kita tidak tetap bertahan menyembahnya, dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab siapa yang paling sesat jalannya. Mereka menuduh sesat terhadap Nabi. Mereka hampir menerima dakwah, namun kemudian mereka melawan terhadap pengaruh dakwah itu dengan melancarkan tuduhan-tuduhan tidak benar kepada Nabi. Mereka akan mengetahui bahwa sebenarnya merekalah yang sesat itu di saat mereka melihat azab. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu apa anta takunu alaihi wakila. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Maka keberadaan mereka itu terkadang mengganggu pikiran petugas dakwah. Maka Allah menyapa Nabi bahwa terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan dirinya sebagai Tuhannya. Jika orang hawa nafsunya sudah menjadi Tuhan, kita tidak bisa berharap banyak akan adanya perubahan atas penerimaan dakwah dari mereka. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una wa yaqilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. Mereka lebih buruk keadaannya daripada hewan ternak yang dilepas bebas. Karena sungguhnya hewan ternak itu hanyalah melakukan sesuai dengan naluri kehewanannya, sedangkan mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah semata, tiada sekutu baginya. Lalu mengapa mereka tidak menyembahnya? Bahkan mereka menyembah selainnya dan mempersekutukannya dengan yang lain. Padahal hujah telah ditegakkan terhadap mereka dengan diutusnya para rasul kepada mereka. Ada 4 pelajaran dari episode kali ini. Yang pertama, ketika menyampaikan kebenaran pada awal-awal penolakan adalah kepastian. Yang kedua, terutama dari mereka yang menyembah hawa nafsunya, sombong, menghina dan merendahkan orang lain. Yang ketiga, mereka ini lebih binatang daripada binatang. Yang keempat, generasi useless bisa jadi ketika mereka sudah jadi hamba hawa nafsu. Generasi hedon yang berpikir hanya untuk bersenang-senang saat ini saja, tak punya pandangan jauh ke depan, padahal Al-Quran mengarahkan untuk menjadi generasi akhirat terbaik. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.